Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah dan para sahabat dalam mengatur sebuah negara itu mengikuti sistem yang ditentukan oleh Allah SWT. Pada masa sekarang ini, untuk mengatur sebuah negara kayaknya jauh dari sistem yang ditentukan oleh Allah SWT, yaitu seperti di Korea Utara, di Rusia, di Cina. Itu semuanya sistemnya adalah komunis, seperti di Indonesia, Amerika, dan negara-negara barat itu pakai sistem demokrasi. Terus ada yang sistem kerajaan, kekaisaran, dan lain sebagainya. Semuanya itu memang bisa dipakai untuk mengatur sebuah negara, akan tetapi nilainya di hadapan Allah SWT kenapa tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga kadang-kadang jadinya satu negara yang pakai sistem buatan manusia itu jadinya amburadul. Ada juga sih yang baik, tapi karena tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka walaupun kelihatan baik, itu tetap saja value-nya di hadapan Allah SWT tetap saja kurang, karena manusia itu miliknya Allah SWT. Seharusnya kan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, ini karena Indonesia akhir-akhir ini carut-marut tidak karuan, demokrasinya yang dulunya adalah demokrasi Pancasila yang lumayan agak bagus ya, sekarang jadi demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi yang hukum tidak lagi dipatuhi, hukum diperjualbelikan, produk hukum banyak sekali. Nanti kalau perkara satu ini misalnya tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan pimpinan pada satu negara, maka hukum bisa produk diubah lagi. Jadi produknya banyak sekali, produk hukum itu. Jadi tidak ada kepastian hukum jadinya. Sehingga akhir-akhir ini alhamdulillah semakin banyak tokoh masyarakat yang menganjurkan atau menghendaki agar Indonesia ini, atau tidak hanya Indonesia ya, seluruh umat manusia ini kembali kepada tata cara atau sistem kenegaraan dalam mengatur suatu negara, itu kembali kepada sistemnya yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga walaupun kadang-kadang ada oknum yang menyelewengkan
sistem yang ditetapkan oleh Allah SWT, tapi kan ada nilai ketaatan kepada Allah SWT, sehingga insya Allah nanti kalau penyelewengannya itu atau penyimpangannya itu sangat jauh, maka Allah SWT akan menolong. Apalagi kalau rakyatnya itu semuanya taat dan patuh kepada Allah SWT, semuanya mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT pasti akan menolong, pasti akan memberkahi kehidupan bangsa itu. Jadi kemarin ada sebuah channel yang menyatakan bahwa seharusnya Indonesia itu kembali aja lah kepada hukumnya atau sistemnya yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga orang-orang yang mau mencuri, mau korupsi, mau bertindak jelek itu dia akan ingat kepada Allah SWT, ingat akan balasan neraka yang disediakan Allah SWT untuk orang-orang yang tidak patuh kepada Allah SWT. Untuk itu betul sekali apa yang disarankan atau diinginkan oleh para tokoh akhir-akhir ini, bahwa sebaiknya pemimpin Indonesia ke depan itu mengajak rakyatnya untuk patuh kepada Allah SWT, sehingga harapan untuk menjadi hidup yang sejahtera, hidup yang aman dan makmur, insya Allah akan tercapai. Ya, cukup sekian dari kakek Bagus. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, sehingga mau tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.